Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Nah, kira-kira kali ini kita bakal ngapain? Nah, minggu lalu kita sudah melakukan organologi ataupun akustik alat musik tradisional maupun modern. Bagian yang pertama yaitu kita membahas 2 poin, membahas bentuk dan juga membahas bahan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video yang minggu lalu. Kira-kira kita bakal ngapain? Yuk saksikan videonya. Oke guys, di video yang kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu melakukan organologi alat musik. Nah, minggu lalu kita sudah bahas 2, bentuk dan bahan. Kali ini kita juga akan membahas 2 poin, yaitu kita membahas ukuran dan satu lagi kita membahas sumber bunyi. Oke, kita lanjut. Kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ukuran. Nah, kali ini kita akan melakukan pengukuran pada penyangga ataupun tempat buku dari keyboardnya. Nah, ini seperti ini guys. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, aku mau mengukur panjang dari penyangga ini. Oke, lihat di sini kita menggunakan meternya guys. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya? Oke, jadi panjangnya itu 52 cm. Nah, 52 cm untuk panjang dari penyangganya. Lanjut, kita ukur tinggi ataupun kedalaman dari penyangga keyboard tersebut. Aku juga penasaran sih, belum pernah melakukan pengukuran seperti ini, cuma pernah makainya aja. Nah, pertama untuk tinggi ataupun kedalaman dari keyboard ini kita ukur dari atas sini sampai ke ujung. Nah, sampai ke paling ujung. Oke guys, jadi panjangnya itu 21 cm. Nah, ini sampai ke yang paling ujung ya guys, 21 cm. Nah, selanjutnya kita ukur dari bagiannya ini sampai ke bagian sini. Nah, itu dia guys, kita ukur. Kalau dari situ hanya sekitar 7 cm. Nah, itu dia guys, hanya sampai ke bagian yang ini. Nah, kalau ke bagian ini coba kita ukur lagi. Nah, kalau sampai bagian di bawah itu 9 cm. Nah, hanya 9 cm. Sekarang kita ukur bagian kakinya, kaki dari ini kita ukur berapa sih ketebalannya. Nah, kita ukur itu dari sini ya guys. Dari mana sih kita lihat? Oke, kita ukur dulu dari sini sampai sini, baru nanti kita ukur itu dari sini sampai sini. Oke. Nah, ukurannya itu sedikit susah ya guys, hanya berkisar 3 cm. Hanya berkisar 3 cm, dimana aku ukurnya itu dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini, dari ini garis yang ini sampai ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang dari sini ke sini. Oke, kita coba. Tentunya cuma sedikit ya guys. Nah, jika tadi 3 cm, maka ini hanya berkisar 2 cm. Ini dia guys, hanya berkisar 2 cm. Nah, sekarang kita ukur lagi bagian ini, ketebalan dari ininya. Nah, kira-kira ada berapa panjang dari itu. Aku juga nggak tahu siapa namanya, tapi ya yang penting ini adalah bagian dari penyangganya. Nah, ketebalannya 3,4 cm. Sedikit lagi nggak nyampe 4 cm. Oke, lanjut. Kita ukur jadi ini guys, ini tuh. Nah, ini tuh ada 2 bagiannya. Jadi ini kan udah sampai sini. Jadi di tengah itu juga ada dibagi juga jadi 2. Kita ukur lagi kira-kira ada berapa cm. Nah, hanya 2 cm dari pembagiannya. Nah, jadi dari sini tuh sampai sini, garis ini cuma 2 cm. Lalu
untuk yang bagian bawahnya juga kita ukur kira-kira berapa, juga hanya 2 cm. Oke, lanjut kita ukur bagian. Nah, jadi itu guys, yang di depan ini tuh, nah lepas kan, kita lanjut ukur bagian ini ke sini, jarak ini dari sini kira-kira ada berapa sentimeter. Aduh, 6,5 cm, hanya 6,5 cm. Oke, lanjut kita ukur jarak dari rongga ini. Nah, rongga ini kita ukur berapa jaraknya kira-kira. Aduh, susah banget guys. Nah, jadi itu jaraknya 12 cm guys, 12 cm. Oke, lanjut kita ukur lagi ini, bagian ini. Kita lanjut ukur bagian ini. Oke, kita ukur lagi. Jadi panjangnya itu cuma 16 cm. Tara, 16 cm. Ya. Kita ukur lagi bagian ini. Kayaknya sama sih ya sama ukuran yang ini tadi. Tapi kita ukur lagi. Mana tahu beda ya kan? Coba guys. Nah, 11 cm guys. Oke, lanjut ke bagian yang ini lagi. Aduh, susah. Jadi ini kayak kita itu kayak anak teknik sipil ya guys, semua diukur 7 cm. Tara, 7 cm. Oke, kita lanjut. Kita ukur bagian. Gak tahu. Oh, ini dia guys ketebalannya. Nah, ketebalan ini semua. Jadi kita ukur bagian 1 paling ujung, paling kecil, bagian 2 yang paling sedang, dan bagian 3 yang paling jauh. Oke, kita ukur. Ketebalannya ada 1 cm guys. Nah, nggak nampak nomor satunya. Aduh guys, sorry. Aduh. Oke, kita lanjut. Jadi yang itu tadi bagian paling terkecilnya itu 1 cm. Nah, bagian paling sedangnya itu 1,5 cm. Lalu kita ukur bagian paling ini, kita ukur paling tebal. Lalu kita ukur juga bagian ininya. Oke, kita lanjut ukur. Nah, kalau bagian yang paling paling bawah sih, yang paling 2, aduh gimana ya bikinnya. Nah, 2 cm. Sedangkan untuk bagian yang ini itu, bagian ini kita ukur lagi. Nah, kalau bagian yang ini itu 4 cm. Tara, 4 cm. Lanjut kita ukur bagian yang ini. Gimana sih lanjutnya ini? Jadi ini setelah ini ke sini kita ukur. Hanya 2 cm. Bentar guys. Nah, ini 2 cm. Lalu kita ukur bagian ini kira-kira berapa. Sedikit susah ya guys. Gimana ya aku unjukinnya ke kalian semua. 4 cm. Nah, 4 cm guys. 4 cm. Oke, selanjutnya kita ukur bagian yang mana ya? Bagian ini tadi apa nggak sih? Dari sini ke sini. Kita coba ukur. Oke, jadi bagian
13 cm. Oke. Oke guys, itu dia ukuran dari penyangkanya ini. Lumayan banyak juga sih elemen-elemen yang harus kita ukur dari penyangkanya ini. Oke, lanjut ke bahan selanjutnya. Oke guys, kita lanjut mengukur dari ini dia kabel dari keyboardnya. Oke, kita lanjut. Kita geser dulu. Oke, yang pertama kita ukur dari kabelnya adalah ini dia. Panjang ya, ini panjang atau tinggi atau apa. Oke, kita ukur. Jadi panjangnya itu hampir 8 cm, jadi 7,5 lah gitu. Lalu kita ukur ketebalannya dari ini. Ketebalannya itu sekitar 3 cm. Nah, selanjutnya ini lebar ya, ininya kita ukur lagi. Nah, jadi lebarnya itu, aduh susah, mana sih tadi? Nah, ini dia 4 cm. Lalu ini tadi udah ya guys, di sini atau belum? 3 cm. Lalu kita ukur lagi ini bagian yang ini tuh, kita ukur berapa lebarnya. Kita ukur, jadi cuma 2 cm guys, tapi tertutupi, tapi 2 cm. Nah, terus kita ukur dari ini juga harusnya sama ya guys. Nah, sama 2 cm. Oke, kita ukur dari sini ke sini 4 cm. Oke, kita ukur yang bagian ininya dari ujung sampai ujung. Oh gitu, 2 cm. Tutup guys. Lalu kita ukur. Lalu selanjutnya kita ukur bagian kabelnya. Oke, jadi kira-kira bagian kabelnya itu. Nah, kita ukurnya tuh guys dari sini ya. Kalau ini coba kita ukur lagi. Jadi bagiannya itu cuma 2 cm. Aduh, 2 cm. Kita lanjut ukur kabel. Nah, ini kayaknya sih panjang guys. Jadi kayak untuk berdiri gitu ya. Oke, kita berdiri. Nah, ini dia. Oke, kita ukur. Nah, panjangnya itu kita ukur itu sampai sini ya guys, karena di sini ada lingkaran itu. Oke guys, nah ini tuh kan lurus ya. Jadi aku bengkok dulu. Nah, jadi panjangnya itu berapa ini? 133 cm. Aduh, agak merinding sedap sih pakai ini, karena takut kena tangan gitu. 133 cm. Oke. Kita lanjut ukur bagiannya. Bagian yang bulatan-bulatan. Aku juga nggak tahu ini fungsinya untuk apa, tapi kita ukur berapa panjang sih panjang. Kita ukur dulu bagian bulatannya, yaitu sekitar 3 cm. Nah, 3 cm. Lalu untuk diameternya sendiri sedikit susah sih sepertinya ini. Oke. Untuk diameter sendiri itu 2 cm. 2 cm. Oke, lanjut kita ukur bagian yang ini tuh.
kabel kecil, bukan kabel kecil, kabel pendek. Oke, kita ukur 5 cm. 5 cm. Ini berapa porsinya? Lalu kita ukur yang bagian ini. Kira-kira berapa? 3 cm, hanya 3 cm guys. Nah, jadi yang ini tuh bagian ini sampai sini 3 cm. Lalu kita ukur yang putih ini, besi yang putih. Dua cm. Untuk diameternya sendiri, guys, hanya 1 cm. Nah, ini dia. Jadi dari belakang itu hanya 1 cm. Oke, itu dia ukuran dari kabelnya. Kita ukur bagian ujung ini sampai ujung ini. Kira-kira berapa? Macam kuyu ya guys. Angkat barang. Oke, nah ini dia. Jadi sekitar 33 cm dari ujung ke ujung. Oke, kita ukur lagi dari batas yang ini, dari ini sampai sini berapa kira-kira. Jadi sekitar 26 cm. Nah, lalu kita ukur lagi yang ini, bagian lingkaran ini, yang empuk-empuk ini, aku juga nggak tahu apa. Totalitas banget ya guys. 3 cm. Sekarang kita ukur diameter lingkaran yang ini. Berapa kira-kira? Ya ampun. Nah, 4 cm. Diameternya sendiri 4 cm. Oke guys, tadi kita belum ukur bagian yang ini tuh, khusus yang ini. Jadi kita ukur lagi. 5 cm. Lalu untuk diameternya 4 cm. Oke guys, sekarang kita masuk ke ini dia. Panjang dari ujung ini sampai ini kita hanya perlu ukur satu guys, karena pasti yang ini juga akan sama panjangnya. Kita ukur lagi. Bukan ukur dalam bahasa Karo guys. Kalau ukur bahasa Karo itu kayak sama dengan hati ya. Nah, kita ukur jadi panjangnya itu 89 cm. Oke, aku naik dulu. 89 cm. Oke. Lalu kita ukur ketebalan. Nah, ketebalan ini berapa? 3 cm. 3 cm. Nah, itu dia ukuran dari penyangganya. Lanjut kita masuk ke bagian bulatan. Kita masuk ke bagian bulatan. Kita masuk ke bagian bulatan yang kuning. Kira-kira berapa diameternya? 5 cm. Untuk tingginya, lebarnya 4 cm. Oke. Kita lanjut ke lingkaran yang ini, bulatan yang hitam. Ini susah sih. cm, diameternya 9 cm. Oke guys, itu dia ukuran dari kaki keyboardnya. Oke guys, kita ukur bagian touch putihnya.
Nah, ini dia. Nah, ini hanya 2 cm, dan tuts hitam hanya 2,5 cm. Lalu kita ukur tinggi dari tuts hitam, nah dari ujung ini, nah sekitar 9,5 cm. Sedangkan untuk tuts putih itu ada 14 cm. Lalu jarak dari ini tuts hitam dengan tuts hitam lainnya itu nah sekitar 2 cm. Sedangkan yang dua ini 3 cm. Nah, untuk panjang dari tuts putih dari ujung hingga ujung itu ada berapa ya? Nah, jadi panjang dari tuts putih dari ujung ke ujung, nah ini dia, yaitu 83 cm. Oke, sedangkan untuk tuts hitam oke guys, dari tuts hitam itu agak bengkok ya guys, jadi sampai ke 78 cm. Oke guys, selanjutnya kita ukur speaker dari ujung ini, dari bagian dalam dulu, 18 cm. Oke, sedangkan dari ujung ini sampai ini itu 19 cm. Tingginya ada 13 cm. Untuk LCD nya sendiri hanya sekitar 9 cm. Sedangkan total dari sini ke sini tuh, jadi dari sini tuh berkisar 22 cm. Nah, untuk tombol-tombol atau keypadnya itu kita mulai dari yang hitam ini. Nah, dari hitam ini itu hanya sekitar 2, tidak sampai 2 sih, 1, sekian. Lalu untuk bagian yang putih hanya 2 cm, dan yang putih satu lagi hanya 1 cm. Sedangkan untuk tingginya hanya sekitar 1,5 cm untuk yang hitam. Untuk yang putih juga cuma 1,5. Nah, sedangkan tombol hitam yang satu ini hanya berkisar 1 cm. Untuk lebarnya sendiri berkisar 1,5 cm. Lalu untuk diameter volume, tombol volume 2,5 cm. Lalu ini tingginya 3 cm. Lalu untuk bagian yang putih hanya 1 cm. Nah, itu dia. Jadi tombol yang kanan, tombol bagian kanan dan bagian kiri itu sama semua ya guys. Juga speaker yang bagian ini jadi sama semua. Oke guys, kita lanjut mengukur keyboardnya. Dari ini tuh bagian yang paling kecil, nah itu bagian paling kecil, sampai ke sini itu panjangnya 90 cm. Dan yang paling panjang, paling besar itu, paling jauh, nah itu bagian atas. Bagian atas itu beda sedikit, 92 cm. Sedangkan untuk lebar hanya 32 cm. Dari sini tempat touchnya itu, nah hanya berkisar 14 cm. Kita ukur yang bagian paling kecil. Ini tuh ketebalannya guys, ketebalannya dari sini kita ukur dari sini sampai sini. Nah, jadi ketebalannya itu 5 cm yang paling kecil, dan yang paling jauh itu paling tebal, jadi 12 cm. Oke guys, kita lanjut bagian depan. Jadi ini tuh ada celah di bagian touch, di bawah touchnya untuk mengeluarkan suara. Nah, jadi kita ukur tuh dari sini sampai sini, dari touchnya sampai ke tempat ke celahnya. Hanya 3 cm, sedangkan dari celahnya 2 cm. Dari ini ke sini itu 2 cm. Lalu kita ukur bagian ini. Ukur bagian ini juga hanya 2 cm. Lalu di bagian bawahnya itu, bawah ini tuh juga ada celah gitu ya. Kita ukur lagi 3 cm. Oke guys, jadi di bagian samping ini tadi juga ada kayak
tempat apa gitu, nggak tahu. Nah untuk itu 3 cm di bagian depan, dari bagian ini sampai ini hanya 1 cm, dan bagian bawah ini sampai ini juga hanya ya 1,5 cm. Oke guys, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita ukur, jadi kita ukur dari sini tuh, dari sini sampai ke ujung ini berapa kira-kira. Oke, kita ukur guys. Aduh, agak susah. Oke, jadi udah aku letakkan gitu guys, biar nggak susah. Oke guys, udah aku letakkan biar nggak terlalu susah. Jadi sampai sini tuh hanya 83 cm, sedangkan kalau dari, lalu kita ukur lagi bagian yang ini sampai sini saja 4 cm, lalu bagian ini sampai sini 7 cm. Lalu kita ukur lagi bagian yang ini tuh, ini ada bagian kecil ya guys, ini tuh hanya 1 cm, ini juga 1 cm. Lalu kita ukur yang bagian ini hanya 2 cm, lalu bagian yang ini sampai sini tuh hanya berkisar 5 cm. Lanjut guys, kita ukur yang paling bagian belakang. Kita ukur dulu dari atas sini sampai bawah ini itu berapa, ada 10 cm. Lalu kita ukur bagian ini sampai ini 4 cm, lalu bagian yang ini tuh 3 cm. Nah bagian yang kecil ini tuh ini kita ukur 1 cm, lalu bagian yang ini sampai bawah sekitar 4 cm. Oke, lanjut kita ukur bagian ini tuh tempat apa sih namanya, tempat wayar ya, tempat colokan. Kita ukur 4 cm. Untuk panjang ini sampai sini tuh berapa, hanya 33 cm. Kalau kita ukur dari sini, kita ukur dari sini sampai ke sini ada 49 cm. Bagian itu ada bagian atau bagian apa, nah itu 8 cm. Lalu ketebalannya 2,5 cm, lalu bagian atasnya ini 1 cm. Oke, lalu kita hitung jarak dari ini, jarak tombol lubang-lubang di belakangnya itu ada 8 cm, lalu ada 3 cm, ada 2 cm, 2 cm, lalu ini 12 cm, 4 cm. Nah untuk diameter lubangnya sendiri itu hanya hampir 2 cm, 1,5, 2, 1,5. Untuk tingginya sendiri 1,5, 1,5, 2, 2. Oh guys, itu dia. Ini aku nggak tahu. Oh ini ada tombol-tombol, ada keterangan seperti sustain. Sustain itu panjangnya 2 cm, lalu pons atau output 2 cm, lalu apa ini, aux in 2 cm, untuk USB 2 cm, untuk apa ini aku juga nggak tahu, ini 2,5 cm. Sedangkan untuk ketebalannya untuk sustainnya sendiri 0,5, untuk ponsnya ada 1 cm, spinnya 0,5, ini tuh 1,5 ya. Nah untuk ini hanya 0,5. Oke guys, kita lanjut bagian belakang. Jadi bagian belakang itu juga ada banyak celah-celah seperti di video minggu lalu. Nah seperti ini. Oke, pertama kita ukur dari yang ini
Nah, ini lebar 2 cm, lalu panjang untuk panjang 2,5. Nah, lanjut kita yang ke bagian ini, lebarnya hanya sekitar 4 cm. Lalu untuk ini tuh, nah dari sini sampai ke atas 12 cm. Lalu ini aku lihat ada lingkaran 2 cm. Lalu ini seperti tombol 2 cm. Lalu jaraknya itu 4 cm. Lalu jarak dari sini ke atas juga cuma 5 cm. Nah, sedangkan untuk lebar yang ini tuh, tombol yang ini tuh hanya 3 cm. Untuk lingkarannya sendiri 2 cm. Aku juga nggak tahu sih fungsi dari yang ini tuh apa. Oke, kita lanjut. Ini kayak keterangan gitu, tulisan made in atau apa segala macam. Kita ukur lebarnya 13 cm. Lalu untuk panjangnya 7 cm. Oke guys, lanjut ke bagian ini. Jadi bagian dari luarnya itu lebarnya 9 cm, sedangkan bagian dalamnya hanya 8 cm. Lalu bagian dalamnya lagi ada 6 cm. Lalu jarak dari sini ke lingkaran 2 cm, sedangkan lingkaran yang ada di dalam 2 cm. Bagian panjang sama ya guys, 9 cm. Jadi karena ini persegi, jadi semuanya sama. Kita lanjut ke bagian samping. Ini tuh aku nggak tahu apa. Nah, ini ada 4 cm untuk lebar dan ada 3 cm untuk panjang. Nah, jadi kita ukur dulu bagian ini sampai di sini ya guys. Untuk bagian bawah 11 cm, bagian atas juga sama 11 cm. Lalu kita ukur dari sini sampai ke sini 14 cm. Lalu untuk tingginya 8 cm. Lalu kita ukur bagian ini, dan nanti kita ukur bagian ini juga. Ada 3 cm dan 3 cm. Oke. Lingkarannya itu sama ya, ukuran yang ini tuh dengan yang ini tadi. Nah untuk yang ini juga sama tadi, yang di sebelah kiri kita udah ukur. Oke guys, jadi ini dari sebelah panjang, aku juga nggak tahu apa. Nah, kita ukur dari luar gini. Nah, kita ukur dari luar seperti ini. Dan panjangnya 88 cm, dan kalau kita ukur dari dalam seperti ini 87 cm. Nah, sedangkan untuk ketebalannya itu hanya berkisar 4 cm. Oke guys, kita ukur lagi. Jadi ini aku ada nampak celah seperti ini. Tadi itu ketebalannya 1,5 cm. Untuk panjangnya 4 cm. Nah, untuk celah dari sini ke sini tuh celahnya berkisar 24 cm. Lalu untuk celah di ini 7 cm. Celah selanjutnya 15 cm. Dan yang terakhir itu celahnya, nah ini dia ada 39 cm. Ini ada, nggak tahu ini apa. Nah, kita ukur ketebalan 4 cm. Sedangkan untuk jaraknya itu kita ukur dari yang ini dulu, bagian luar dia 9 cm, lalu dari dalam 5 cm, lalu ada celah lagi 3 cm. Lalu kita ukur dari bagian ini, kita ukur bagian ini sampai sini itu ada 79 cm. Oke, jadi panjangnya itu 84 cm. Lalu ini tuh ada seperti kotak-kotak, jadi kita ukur. Untuk kotak yang pertama 2 cm, 4 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 4, 3, 4, 2,5, hampir 3, 7, 4, 5, 7,
4, 3, 6, 3. Sedangkan untuk panjangnya secara keseluruhan itu 4 cm. Nah, untuk yang ini, ketebalan yang ini tadi hanya 1,5, sedangkan ketebalan yang ini 2. Nah, jadilah yang ini 2 cm. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Jika digabungkan dari video yang minggu lalu, yaitu sumber suara. Nah, kira-kira berasal dari manakah suara dari keyboard ini? Langsung saja kita praktekkan. Oke, yang pertama tentu kita harus mencolokkan kabel dari keyboard ini ke stop kontak dan kita meletakkan kita meletakkan yang bulat ini ke belakang. Nah, seperti ini di sini. Lalu kita sambungkan ini ke colokan atau ke cok sambung. Susah guys. Nah, setelah itu kita menekan tombol on off-nya. Nah, sudah menyala, kita kuatkan volume, lalu kita tekan touch-nya. Nah, seperti itu dia guys. Kita haluskan dulu suaranya. Nah, jadi sumber suara dari keyboard ini adalah kita memasukkan bulatan besi ke belakang keyboard, lalu kita colokkan ke cok sambung, lalu kita hidupkan tombol on off dan kita tekan touch-nya. Seperti itu dia guys. Oke guys, jadi sumber suara dari keyboard itu adalah yang pertama kita masukkan ini. Nah, kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, bulatan besi ini kita masukkan ke bagian belakang. Nah, ini dia. Oke guys. Nah, ini dia bulatan yang ini kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita sambungkan ke sini. Nah, setelah itu kita tekan tombol on off ya, yang bagian putih ini. Nah, jadi ini kita belum tekan, saya belum tekan, jadi LCD-nya itu belum menyala. Nah, coba saya tekan. Tara, sekarang LCD-nya sudah menyala. Oke, sekarang saya menambah volumenya dulu supaya lebih besar. Nah, sumber suaranya yaitu dari touch yang ada di keyboard ini. Mau itu touch putih maupun touch hitam. Jadi, kita coba tekan bebas touch yang mana aja. Nah, seperti dia guys. Nah, itu dari sumber suara dari touch yang putih. Sekarang kita coba yang touch hitam. Nah, itu dia sumber suara dari keyboardnya. Oke guys. Oke semuanya, demikianlah video aku yang kedua, yaitu menjelaskan 2 poin selanjutnya, yaitu poin 3 dan 4, yaitu ukuran dan sumber bunyi dari keyboard, dan ukuran dari keyboardnya sendiri, touchnya, keypad atau tombol, penyangga atau tempat buku, dan juga kaki dari keyboardnya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan saya minta maaf, dan video kali ini benar-benar menguras banyak waktu dan menguras banyak memori HP juga, karena banyak yang harus saya ukur, karena saya juga penasaran bagaimana panjang, ukuran, dan segala macam dari keyboard dan kawan-kawannya. Oke guys, demikianlah video saya, dan jangan sampai lupa untuk menyaksikan video saya selanjutnya, karena bakalan banyak keseruan-keseruan lagi dari hal-hal yang lain lagi. Oke, sampai jumpa semua, menjuah-juah, shalom.